Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang baptisan, bahwa baptisan di dalam gereja itu ada dua hal, khususnya gereja Kristen Protestan, yaitu baptis percik dan baptis selam. Baptis percik dan baptis selam. Ada istilah lagi di dalam baptisan di sini. Rasul Paulus menjelaskan tentang baptisan yang demikian dapat kita jelaskan melalui Roma 6 ayat 1 sampai 6. Kita bacakan yang demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertumbuh kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Jadi firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini mengatakan kepada kita bahwa dosa itu menghambat kehidupan kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan, dan akhirnya yang menjadi jembatan hubungan manusia dengan Allah setelah manusia jatuh dalam dosa pada dasarnya adalah kedatangan Kristus. Kristus itu sebagai jembatan antara manusia dengan Tuhan, memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan di sini kalau orang itu sudah dipulihkan hubungannya manusia dengan Tuhan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu manusia itu harus mengalami pertobatan. Dan setelah bertobat, orang itu pada dasarnya dibaptis. Namun demikian, baptisan di sini kita jelaskan di depan sebelum menjelaskan tentang dosa dan pertobatan. Apa itu baptisan? Baptisan itu pada dasarnya adalah tanda di mana seseorang itu menerima Kristus, atau tanda seseorang menjadi murid Kristus. Tapi Rasul Paulus menjelaskan lebih detail bahwa baptisan itu pada dasarnya ikut ambil bagian di dalam kematian, di dalam penguburan, dan di dalam kebangkitannya. Saya ulang lagi, baptisan menurut Rasul Paulus adalah ikut ambil bagian di dalam kematian, di dalam penguburan, dan di dalam kebangkitan Kristus. Hal itu dapat kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 4. Itu jadi Rasul Paulus menegaskan dengan tegas, jadi mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Jadi orang yang telah dibaptis pada dasarnya orang itu telah meninggalkan kehidupan yang lama. Mengapa demikian? Meninggalkan kehidupan yang lama karena dia telah menguburkan dosanya, mematikan dosanya dan menguburkan dosanya, dan dia bangkit dan disebut hidup baru di dalam Kristus. Itu menurut pandangan Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 4 sampai 6 atau ayat 1 sampai yang ke-6. Pada dasarnya istilah kata baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptiso,
Baptiso itu artinya mencelupkan, membersihkan, menyelamkan. Jadi dapat istilah kata menyelamkan atau mencelupkan. Dapat disimpulkan berarti kalau orang itu selam atau menyelupkan diri ke air, berarti orang itu mencucikan diri atau membasuh atau membersihkan dirinya. Atau dikatakan dengan kata istilah kata gampangannya itu kata adus atau mandi. Kalau orang itu mandi berarti itu dapat diartikan membersihkan diri dengan air. Jadi orang yang mandi itu mempunyai keinginan untuk bersih, nggak berbau keringat lagi. Jadi orang berdosa yang dibaptis itu pada dasarnya dibersihkan dari dosanya, nggak menggabungkan lagi hidup dalam dosa, nggak mencemburkan diri lagi di dalam kehidupan kuasa dosa dan kuasa kegelapan, kuasa setan, penguasa-penguasa iblis. Enggak. Hal itu ditinggalkan. Mengapa harus ditinggalkan? Karena kita telah hidup bersama Tuhan Yesus, dan hidup bersama Tuhan Yesus itu orang tersebut disebut hidup baru. Mengapa disebut hidup baru? Karena telah meninggalkan kehidupan lama, masuk dalam kehidupan yang baru, hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidup bersama Tuhan Yesus Kristus, maka orang tersebut meninggalkan kehidupan yang lama, masuk dalam hidup yang baru bersama Kristus. Hal ini dapat kita dasari melalui firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yang demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ulang lagi, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah arti baptisan menurut pandangan iman Kristen. Kalau kita lihat dari istilah katanya, berasal dari kata baptiso. Hal itu dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan kehidupan kuasa dosa, masuk dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dapat kita lihat melalui contoh-contoh ketika Yohanes Pembaptis membaptiskan orang-orang yang minta dibaptis di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Tetapi dia yang akan datang itu akan membaptis dengan roh dan kebenaran. Itu dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, siapa yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Ada baptisan anak-anak, ada baptisan orang tua, dan pada saat itu Yohanes itu membaptis pada orang-orang dewasa yang mengaku percaya menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya, lalu dibaptis di Sungai Yordan. Dan di dalam Markus pasal 1 ayat 4-8 mempunyai istilah pembasuhan, sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Baptisan ini diberikan juga kepada anak-anak. Hal ini dapat kita lihat melalui Lukas pasal 18 ayat 16a dan Matius 19 ayat 14a, yang dikatakan demikian, anak-anak datang kepadanya. Lalu dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Saya ulang lagi, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalangi mereka. Yesus memberkati anak-anak tersebut. Jadi istilah di sini bahwa anak itu justru lebih berharga. Melalui dasar Alkitab tersebut, Yesus sendiri menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Jadi di sini baptisan anak-anak memiliki dasar Alkitab. Dasar Alkitabnya di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas itu. Dan mengapa anak-anak itu dibaptis? Hal ini dilakukan
melalui dasar firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang intinya, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.